Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Bapak. Yang Anak-anak Pak. sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Amin, Pak. Dan salah satu dari siswa untuk memimpin doa. Monggo silakan. Oke. Marilah teman-teman, Saya Pak. sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Baik, terima kasih Mas Widi Pradita sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, cek dulu kerapian dan kebersihan di area sekitar anak-anak sekalian. Silakan sikap siap dalam menerima pembelajaran pada siang hari ini. Baik, sudah. Kita presensi dulu. Yang pertama, Mas Sonsang. Ini, Pak. Kemudian Mbak Nita Murtia. Hadir, Pak. Baik, hadir semua, nggih. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya izin share screen dulu, anak-anak sekalian. Sudah, nggih? Sudah, Pak. Oke, baik. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang alat ukur. Alat ukur ada banyak jenisnya, alat ukur langsung, tidak langsung, dan jenis alat ukur yang lain. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sana. Coba, bagaimana cara kita untuk mengetahui ukuran dari mur atau baut pada komponen sepeda motor? Coba Mas Widi dijawab. Biasanya Bapak, ketika kita mengetahui ukuran itu dari mur, cuman dari itu tandanya itu, Pak, kalau nggak pakai alat ukur, Pak. Oh gitu, berarti kalau nggak pakai alat ukur kita bisa lihat dari situ. Lebih jelasnya kita harus memakai apa tadi? Jangka sorong, Pak. Oke. Alat ukur, Pak. Nah, berarti kita menggunakan alat yang dinamakan dengan jangka sorong. Nah, mengapa kira-kira kok perlu dilakukan pengukuran? Biar otentik, Pak, untuk hasilnya, Pak. Baik, jawabannya sangat baik. Ada lagi? Pengukuran agar lebih akurat, Pak. Oke, agar lebih akurat. Nah, kemudian dari hasil yang kita sudah jawab tadi, kira-kira apakah mengukur itu? Membandingkan, Pak. Oke, benar Mas Takwe, membandingkan. Kira-kira membandingkan dengan apa ya? Dengan benda yang lain, Pak. Oke, berarti mengukur itu membandingkan dengan satu tolak ukur tertentu yang sudah disepakati bersama, sehingga ketika kita mengukur di sini dengan tempat yang berbeda itu hasilnya akan sama. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu terdiri dari beberapa macam, yaitu fungsi jangka sorong, kemudian tingkat ketelitiannya, kemudian cara membaca jangka sorong, dan prosedur penggunaan jangka sorong. Nah, sebelum kita memulai lebih jauh mempelajari jangka sorong, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita itu. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep pengukuran dan penentuan tingkat ketelitian jangka sorong. Kemudian yang kedua, prosedur pengukuran menggunakan jangka sorong dengan bantuan media secara baik dan benar. Nah, apapun yang kalian lakukan terkait dengan pengukuran jangka sorong ini, di dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa menjadi orang yang lebih teliti, lebih detail dalam membaca persoalan-persoalan ataupun permasalahan sehingga nanti tepat pada pengambilan keputusan. Ya, baik. Jadi
masuk ke dalam jangka sorong. Jangka sorong itu fungsinya untuk apa sih? Adakah anak-anak yang tahu? Izin Pak untuk mengukur Pak. Untuk mengukur, kira-kira apa yang diukur ya Mas Tongsang? Bisa jadi itu yang bisa diukur itu ada diameter luar sama diameter dalamnya Pak. Oke, baik, jawabannya tepat sekali. Dan saya tambahkan, jadi jangka sorong itu berfungsi untuk mengukur diameter luar, mengukur panjang dan lebar sebuah benda. Kemudian bisa juga untuk mengukur diameter dalam, kemudian jarak atau alur celah suatu benda. Kemudian bisa untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Kemudian yang terakhir bisa digunakan untuk mengukur ukuran benda bertingkat atau step. Kemudian bagian jangka sorong itu 1 dan 2 itu rahang atas, 3 dan 4 itu rahang bawah. Rahang atas itu untuk mengukur diameter dalam dan celah. Kemudian rahang bawah itu untuk mengukur diameter luar, panjang sebuah benda atau lebar. Ya, kemudian untuk mengukur kedalaman memakai nomor 9 yang disebut dengan tangkai ukur kedalaman atau depth. Nah, bagian yang lain, yang nomor 5 itu adalah skala utama. Yang nomor 6 itu skala Nonius atau skala Vernier. Kemudian yang ke-7 itu pengunci atau log. Yang ke-8 itu penekan. Biasanya nanti menggunakan ibu jari untuk menggeser jangka sorong. Kemudian terkait dengan tingkat ketelitian, ini yang harus kita pahami karena konsep dasar ini harus kita pahami untuk memahami alat ukur yang lain. Jadi tingkat ketelitian itu rumusnya 1 dibagi jumlah garis atau strip pada skala Nonius. Oke. Saya minta tolong untuk gambar yang kiri, Mas Widi. Kira-kira jumlah stripnya berapa ya untuk skala yang Nonius yang di kotak merah? Ya Pak. Gambar 9. yang ini. 9 Bapak. 9. Pertanyaannya adalah jumlah garis, ya, bukan angkanya. Ayo berapa kira-kira? Banyak Pak. Banyak, G. Oke. Mbak Nita, coba. Kalau saya beri clue ini, 0 sampai dengan 1 ini ada berapa garis, Mbak Nita? Ada 5 garis, Pak. Nah, ada 5 garis, betul sekali. Dan totalnya ini berapa ini? Totalnya sampai dengan di sini ada berapa garis? 10, Pak. Nah, berarti jumlah strip semuanya 10 dikalikan dengan 5 Pak. berapa? 5. Berarti total Noniusnya berapa ini garisnya pada skala Nonius? 50 Pak. 50. Maka tingkat ketelitiannya adalah 1 dibagi 50. Berapa itu 1 dibagi 50? 0,02, Pak. Baik, jawabannya benar sekali Mbak Nita. Kemudian kita lihat yang kanan, itu jumlah garis atau stripnya berapa ini di gambar yang kanan. Coba Mas Yoga, berapa? Baik Pak, 1, 2, 20 Pak. Baik, 20. Jadi jangan dihitung 1, 2, 3, 4 begitu, nanti terlalu susah kita. Jadi kita lihat saja 0 sampai 1 itu ada 2 strip. Jadi padahal di situ ada 10. Maka 2 dikali 10. Totalnya berarti 20. berapa? 20. Maka ketelitiannya 1 dibagi 20. 1 dibagi 20 berapa? 0,05 Pak. 0,05. Baik. Jadi ketika 50 strip maka ketelitiannya 0,02. Ketika 20 strip maka 0,05. Ini menjadi dasar kita untuk mengerti cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Kemudian cara membacanya. Begini, saya contohkan dulu bagian yang atas. Yang pertama adalah lihat skala
atau 0 pada skala non-use. Kita lihat 0. Kemudian sapukan mata Anda itu ke atas. Kita lihat angka sebelum angka 0. Angka sebelum angka 0. Berapa ini sebelum angka 0? Ada berapa strip? 3, Pak. 3. Maka kita tuliskan di skala utama itu 3. Kemudian skala non-use-nya tadi karena 1 strip atau tingkat ketelitiannya itu 0,05, maka di sini yang berimpit itu adalah 0,05 karena 1 strip. Maka 3 ditambah 0,05 menjadi 3,05. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Takwim. Yang skala utama itu berarti kayak penggaris biasa ya, Pak? Betul, betul. Kayak kita menggunakan penggaris atau mistar pada saat kita menggambar teknik. Sangat benar, Mas Takwim. Pak, itu berarti yang atas menggunakan satuan sentimeter, Pak? Baik, satuan yang atas itu sentimeter, tetapi nanti dikonversikan menjadi milimeter karena biasanya di teknik khususnya otomotif ataupun mesin itu kita menggunakan satuan milimeter. Jadi nanti kalau untuk milimeter dikalikan 10 karena turun 1 dari senti ke milimeter. Begitu, Mas? Ya, Pak. Terima kasih. Baik. Yang kedua kita lihat dulu. Ketelitiannya sama. Di sini ada 20 strip, maka jawabannya 0,05 ketelitiannya. Tapi tidak usah bingung, biasanya di jangka sorong itu ada tertulis di bagian pojok kanan ini 0,05 begitu. Tapi kalau tidak tertulis, maka kita harus tahu dari hasil perhitungan itu tadi. Jadi begitu, membaca jangka sorong cukup 10 detik saja. Gitu nggih anak-anak sekalian? Siap, Bapak. Oke. Baik, prosedur penggunaan yang pertama itu benda diukur dengan menggunakan alat ukur jangka sorong itu dibersihkan dulu. Oke, bersihkan dulu, kemudian periksa bahwa non-use itu bergerak bebas dan angka 0 pada skala utama dan skala non-use itu harus berimpit seperti ini. Ya, kemudian ini yang disarankan untuk mengukur diameter luar seperti ini. Usahakan benda yang diukur itu sedekat mungkin dengan skala utama. Ya, sehingga pengukuran itu lebih tepat dan akurat. Kalau menggunakan ujung rahang itu bisa menghasilkan pembacaan hasil ukuran yang kurang akurat. Kemudian yang kedua, tempatkan seperti ini. Ya, tempatkan seperti ini. Kalau menggunakan rahang atas untuk mengukur diameter dalam, kita harus tegak lurus seperti ini. Jangan miring. Ya, termasuk pengukuran kedalaman juga seperti ini. Harus tegak lurus. Yang perlu diingat bahwa pengukuran itu harus tegak lurus dengan benda kerja yang diukur, alat ukurnya, dan harus tegak lurus dengan mata kita. Jadi kita harus tegak lurus melihat hasil pengukuran yang tertera pada skala utama ataupun skala non-use itu. Nah, untuk memperdalam ini kita akan buka terkait dengan hasil ukuran jangka sorong. Nanti akan saya tanya satu persatu untuk hal ini. Baik, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Ampun, Pak. Yang pertama Mas Widi Pradika. Cukup 10 detik saja. Baca hasil pengukurannya. Berapa ini kira-kira? Ya, Pak. Berapa? 2,6, Pak. 2,6. Kita masukkan hasilnya 2,6. Nah, kasih plus dulu untuk Mas Widi. Jawabannya benar ini. Yang kedua silakan. 10 detik saja.
Berapa, Ibu Nisa? 3,75 Pak. 3,75. Oke, kita tuliskan 3,75. Baik, benar Mbak Nita. Kemudian Mas Takwim. Berapa? Berapa ini? 1,40 Pak. Kita jawab dulu. Benar atau tidak ini 1,40? Kita cek dulu. Nah, jawabannya salah. Mas Takwim, nggih. Yang benar adalah 0,40. Karena apa? Di sini itu belum sampai pada angka 1. Jadi 0,40. Atau bisa kita sebut 0,4. Baik, Mas Takwim bisa diulangi untuk membaca hasil pengukuran. Silahkan. Ya, kita lihat dulu. 0 ini dulu, kemudian kita sapukan ke atas. Di skala utama itu sebelum angka 0 itu strip ini berapa ini? 4 Bapak. 4. Kemudian nonisnya yang berimpit 90 dan Pak. kita tuliskan 4,9. Nah, baik begitu nggih Mas Takwim dan Mas-mas yang lainnya. Siapa? Nah, berikutnya kita bisa berdiskusi. Ya, silahkan membentuk kelompok sesuai dengan yang kita sudah sepakati kemarin. Ya, ada total nanti ada 6 kelompok, kemudian silahkan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian nanti berdiskusi mengerjakan LKPD dan nantinya di akhir hasil diskusi itu kalian atau anak-anak sekalian itu mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Silakan. Sudah Pak. Siapa Pak? Silakan Anda perhatikan masing-masing benda kerja yang mau diukur. Kemudian alat ukurnya silahkan disiapkan. Kemudian Anda berdiskusi bersama untuk menentukan alat ukur tersebut dan cara menggunakan alat ukur tersebut. Nanti dengan atau kalian tuliskan di LKPD sehingga muncul atau jadi sebuah hasil kerja kelompok yang nantinya dipresentasikan. Begitu, ada pertanyaan? Pak, kelompok 3 jangan serunya belum ada. Oke, baik. Silakan pakai yang ini saja. Oke, jadi setiap anggota kelompok punya tugas. Ada 5 benda yang akan diukur. Anda tentukan dulu tingkat ketelitiannya, jangka sorong, kemudian Anda lakukan pengukuran, kemudian membaca hasil pengukuran, sekaligus penggunaan alat ukur dengan tepat. Begitu, nggih? Nggih, Pak. Baik, silakan beberapa saat untuk melakukan diskusi. Ini benda yang diukur berapa, Pak? Ada 5, Mas juga. Tadi sudah saya sampaikan. Ayo didengarkan. Cuma 4, Pak. Ya. Cuma 4, Dengarkan Pak. petunjuk guru. Gimana? Kurang 1, Pak, ini, Pak. Kurang 1 ya. Nanti itu diambil di depan. Oke. Pak Nasir nggak mau Kelompok 1 bantu. sudah selesai Pak. Baik, terima kasih. Kalau sudah ada yang selesai, maka waktunya akan segera selesai untuk menyelesaikan diskusi. Saya kira cukup, nggih? Ampun, Pak. Baik, terima kasih. Kita presentasi perwakilan saja untuk satu kelompok dulu. Silakan, tidak usah ditunjuk. Maju ke depan. Jelaskan tingkat ketelitian yang dipakai, kemudian membaca hasil pengukurannya, dan cara menggunakannya. Misalkan yang pertama,
Langsung saja monggo Mas Widi untuk mengukur diameter piston atau shaker ini. Iya Pak, sudah saya ukur dengan jangka sokor ketelitian 0,05. Untuk hasilnya tadi untuk piston adalah 50,2 Pak. Baik. Apakah sudah benar ini hasilnya teman-teman semua? Benar. Benar, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian Mbak Nita, silakan mempresentasikan untuk Baik, Pak. pengukuran. Ini tadi. Halo, gimana? Ya, Pak. Baik, silakan. Ini tadi kelompok saya melakukan pengukuran roller, Pak, dengan hasil 20 mm. Menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Dari beberapa yang sudah presentasi, terima kasih sekali. Pak izin maju Pak, nggih. Oh, boleh, silakan. Nggih Pak, aku praktekkan langsung nggih Pak. Boleh, silakan. Bener nggak caranya kayak gini Pak, nggih? Benar. Ini kelihatan nggak di kamera? Bener ya? Kelihatan, Bapak. Nggih, Kelihatan. ukurannya 4,91 mm nggih Pak. 4,91. Wah, itu salah. Oh, Bapak. salah, Pak. Belum benar. Ya, 49,1 mm Pak, nggih. ya. Berapa? 49,1 mm Pak. Baik, benar. 49,1 mm. Oke, terima kasih pada setiap anggota kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Saya berikan nilai plus untuk Mbak Nita, untuk Mas Nasril, dan untuk Mas siapa tadi yang satu namanya? Widi Pak. Mas Widi. Oke, akan saya kasih tambahan nilai. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di sini, anak-anak? Ada contoh ukur kedalaman nggak Pak? Untuk mengukur kedalaman, kita bisa menggunakan jangka sorong untuk mengukur kampas rem atau ketebalan kampas rem. Jadi kita bisa menggunakan tangkai pengukur kedalaman. Untuk kali ini Bapak belum bawakan, untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti bisa dibawa di kelas. Nggih Itu, Bapak, Mas minggu depan Widi. nggih Pak, biar saya juga tahu untuk mengukur kedalaman Pak. Oke. Baik. Nah, kita sudah belajar ini tadi banyak sekali terkait dengan jangka sorong. Jadi kita tarik kesimpulan bersama. Berarti jangka sorong tadi digunakan untuk apa ya anak-anak? Pengukuran, Pak. Mengukur apa saja tadi? Diameter Mengukur panjang Pak. Panjang, kemudian Kedalaman. Diameter luar. kemudian Telah Pak. telah. Dan satu lagi ada pengukuran benda yang bertingkat atau step. Ya, kemudian untuk mengetahui rumus tingkat ketelitian, apa tadi rumusnya? 1 dibagi jumlah garis nonis, Pak. Oke, 1 dibagi dengan jumlah garis pada skala nonius. Yang tadi sudah kita bahas, 1 dibagi dengan 20. Maka ketelitian yang dipakai adalah 0,05. Kemudian cara membacanya bagaimana? Skala utama ditambah skala nonius, Pak. Oke, skala utama ditambah dengan skala nonius. Pastikan ya, lihat 0 pada skala nonius dulu. Sapukan mata kita naik ke atas, lihat garis atau strip sebelum angka 0 pada skala utama. Kemudian lihat garis yang berimpit antara skala utama dengan skala nonius. Kemudian kita tentukan skala utamanya berapa dan skala noniusnya berapa sehingga didapatkan hasil pengukuran. Ya, baik, prosedur pengukurannya bagaimana tadi? Belum kita melakukan pengukuran, apa yang kita lakukan? Membersihkan benda, Pak. Nah, dibersihkan, Kemudian kalibrasi, Pak.
baik kalibrasi skala 0 atau angka 0 pada non-use dan utama. Kemudian apalagi tadi? Menempatkan benda, Pak. benda yang diukur Mungkin sedekat dengan mungkin skala dengan skala utama. Kemudian pastikan apa tadi? Alat ukur dengan benda kerja harus lurus, Pak. tegak lurus. Ya, jadi seperti itu yang kita sudah pelajari. Anak-anakku sekalian bisa menuliskan rangkuman singkat sehingga tidak mudah lupa. Ini sebagai dasar kita untuk mengerti, memahami, mempraktekkan di pelajaran-pelajaran praktek baik di kelas 10 atau di kelas 11 nanti ataupun di kelas 12. Begitu? Nah, materi pertemuan berikutnya itu ada alat ukur mekanik jangka sorong untuk tingkat ketelitian 0,02 yang sudah kita singgung. Nah, berarti 0,02 ini lebih teliti atau tidak ini? Sepertinya. Teliti, Pak. Nah, lebih teliti. Teliti, Pak. Supaya penasaran, berarti minggu depan atau pertemuan berikutnya anak-anak sekalian harus berangkat untuk kita tahu dan mengerti cara menggunakan jangka sorong. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Untuk evaluasinya nanti silahkan buka di e-learning untuk dikerjakan terkait dengan alat ukur mekanik jangka sorong dan cara membaca jangka sorong sekaligus menggunakannya ada di link e-learning.smkn1kaliilmu.sch.id. Saya kira itu. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak, Pak. Cukup ya. Oke, Ya, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Kita berdoa bersama-sama. Monggo yang tadi memimpin kembali untuk menutup pertemuan kali ini dengan rasa ucapan syukur. Monggo silahkan. Marilah kawan-kawan untuk menutup pelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Baik, terima kasih Mas Didi. Begitu pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun tindakan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo berikutnya Bapak Ibu sekalian silakan ditanggapi, dikomentari terkait apa-apa saja yang kurang ataupun yang belum dilakukan dalam kegiatan latihan Vertigeng ini. Masuk ya, Pak. Silakan Ibu Nita. Untuk Pak Stefanus, kalau diperlukan mungkin bisa ditambahkan untuk refleksinya, Pak. Itu saja. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan Pak Ruli, silakan. Izin masuk Pak Stefanus. Izin memberikan sedikit saran. Barangkali tadi masalah materi ya. Tadi mungkin ada yang sedikit yang kurang, yaitu untuk fungsi dari komponen yang ada di dalam jangka sorong. Itu salah satunya kan ada lock screw. Fungsinya itu menurut saya juga penting Pak. Jadi ketika setelah kita mengukur harus kita kunci dulu, kemudian kita baca agar apa yang kita dapat kita baca itu hasilnya presisi seperti itu. Mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruli. Baik, terima kasih masukannya. Ada lagi Pak Ruli? Sudah cukup? Saya rasa cukup Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Cukup, Pak. Cukup? Cukup, G. Nah, untuk Pak Stefanus saya cukupkan. Kita ke presenter atau ke mahasiswa berikutnya.